keuntungannya kita mempunyai anak. Jadi kita yang membaca, orang-orang tua kita itu nanti dipanggil oleh Allah, dipakaikan mahkota sebagai hadiah. Apa yang terjadi di padang mahsyar setelah mereka diberi hadiah? Mereka protes, ya Rabbi, tapi makhada, sebab apa ini? Saya di dunianya tidak pernah beramal seperti ini. Kenapa sampai demikian? Ukhdu waladikumul Quran. Karena pengambilnya anakmu Al-Quran sebagai pedoman. Maka untunglah kedua orang tua kita. Maka satu-satunya jamaah kita harus bisa menjaga keimanan Al-Quran kita baca terus menerus sampai bisa menghatamkan. Dan kita juga di samping itu kita harus berusaha menjaga kerukunan dan kekompakan. Karena rukun dan kompak sebagai jalan tunggal untuk bisa masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannata tu'minu wa la tu'minun hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Nah, kerukunan dan kekompakan ini bisa terjalin apabila kita berbicara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kalian berbicara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Ada pepatah, diam adalah emas. Bapak, jadi ibu kalau minta emas pada bapak, diam saja. Karena diam adalah emas. Pak, belikan emas pak. Diam saja, jangan jawab. Berarti sudah belikan itu. Nah itu, karena diam adalah emas. Nah itu. Nah, kenapa ada karakter orang yang beriman itu sekali ngomong itu menyakitkan hati. Saya gambarkan suku saya, Bu. Kalau saya gambarkan orang Makassar itu takut. Karena waktu saya di pesantren di Jombang itu, orang Makassar itu terkenal pembunuh. Kenapa terkenal pembunuh? Karena lampu dibunuh. Itu ceritanya itu, kami di Jombang itu, Bu, banyak anak Makassar kan dari pagi sampai jam 10 malam itu kegiatan mengajian, jam 10 nanti jam 2 bangun lagi. Dari jam 10 itu tidur di masjid. Nah, kami itu di pesantren dulu, golongan kami itu tahun 84, itu tidur di masjid tidak boleh pakai tikar, tidak boleh pakai alas. Dan bantalnya itu dari kayu. Karena untuk mengaji juga, sampai ada istilah itu, kalau pencuri masuk pesantren dipukul bantalnya santri mati karena kayu gitu. Nah itu betul-betul kita mencari ilmu. Kalau sekarang itu bawa pesantren, bawa kasur, harinya tidur terus, kapan dapat ilmu? Nah itu, bawa kasur, bawa bantal, kayak mutra migrasi. Saya tuh heran. Kalau kami dulu, bukan, memang beda zamannya Bu ya. Tapi kalau kami dulu itu kadang-kadang ada temen itu sampai bantalnya itu dari kelapa karena menghafal sambil tidur itu. Nah itu. Jadi saya gambarkan orang Madura. Jadi kalau orang Madura, saya orang Madura Bu. Jadi di Madura itu Bu, dulu naik becak dari Kamal ke Bangkalan itu 5.000, tapi ditawar 2.000 itu mau. Tapi ketika ada turunan itu malah dikebut, diangkat-angkat gitu. Langsung bilang, Pak, pelan-pelan Pak. Terus dijawab sama tukang becanya, aduh bagaimana sampean ini? Sudah bayar murah minta selamat lagi. Kalau mau selamat barang mahal saja. Jadi terus diberi 5.000 pelan-pelan. Nah kita berbicara yang baik tapi jawabannya tidak. Ada karakter orang iman yang demikian. Kalau bertengkar itu mau menang sendiri. Nah itu, ada perempuan, ibu-ibu ada yang seperti itu, maka kita hindarkan di situ. Karena tanda-tanda orang munafik itu, kita tidak boleh menuduh munafik, tapi ada tanda-tandanya, yaitu setiap bertengkar dia mau menang sendiri. Maka lebih baik kita mengalah. Itu, mengalah, sabar, rebutan ngalah. Sabarnya itu digambarkan orang Solo Bu. Ini terakhir Bu ya.
orang Solo. Orang Solo itu Bu, kalau kakinya diinjak pakai bakia, tahu bakia? Sandal dari kayu. Diinjak kakinya, langsung, Mas, tolong Mas, minta maaf Mas, kaki saya terinjak. Coba orang Makassar diinjak begitu, tanpa babi Bu, langsung itu pingsan, itu ditinju mukanya. Itu. Lah ini maka dari itu mari kerukunan dan kekompakan dalam jamaah kita jaga, dan kita terutama di dalam 10 yang akhir ini mencari Lailatul Qadar itu mengalahkan 4 orang nabi pilihan dari 124.000 nabi. 4 orang pilihan beribadah 80 tahun tanpa maksiat sedikit pun. Nah, kita dalam satu malam itu jalan pintas rahmat diberikan pada Allah satu malam. Kalau dapat berarti dapat 83 tahun 4 bulan. Maka kita bersungguh karena dirahasiakan oleh Allah 10 malam terakhir. Nah, ini keistimewaan kita. Pada saat ini itu tidak ada genap Bu. Sekarang kita genap tapi Muhammadiyah ganjil. Besok kita yang ganjil. Jadi 10 malam ganjil terus, tidak ada yang genap. Itu. Nah, ini kita cari sampai 10 hari. Itu. Alhamdulillah, demikianlah apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu saudara sekalian, memang sengaja saya singgungkan. Karena nasihat itu harus disinggungkan. Kalau tidak disinggungkan, kalau tidak tersinggung berarti tidak berhasil. Kalau disinggung, tersinggung, wah saya kena, berarti mengintrospeksi diri kita dan berani memperbaiki dan bertobat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.